Nomor 1. Mutasi PNS antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh A. BKN, B. Gubernur, C. PYB, D. PPK, E. Bupati. Jawabannya B. Gubernur. Ini ada di pasal 192. Mutasi PNS antar kabupaten kota, ini ada di pasal 192. Mutasi PNS antar kabupaten kota dalam satu provinsi itu ditetapkan oleh gubernur. Nah, ini kan poin 1 nih, ayat 1. Nah, ini masih ada lanjutannya. Kemudian ada juga mutasi PNS provinsi atau kabupaten atau kota ke instansi pusat atau sebaliknya itu ditetapkan oleh BKN. Jadi dari daerah gitu ya ke pusat itu ditetapkan oleh BKN. Nah, kalau mutasi PNS antar instansi pusat ya sesama pusat gitu ya, itu juga ditetapkan oleh BKN. Kayak gitu ya. Jadi kalau antar kabupaten kota dalam satu provinsi itu ditetapkan oleh gubernur. Nah, gimana kalau mutasinya beda provinsi? Nah, kalau beda provinsi antar kabupaten kota, antar provinsi dan antar provinsi itu ditetapkan oleh menteri. Ya, kalau beda provinsi itu ditetapkan oleh menteri. Jadi bukan presiden, bukan gubernur, tapi menteri. Nah, untuk ini satu provinsi itu gubernur. Nomor 2. Promosi PNS dalam jabatan administrasi dan jabatan fungsional dilakukan oleh A. PPK, B. PYB, C. Kepala BKN, D. Pejabat instansi, E. Jabatan pimpinan tinggi. Jawabannya A. PPK. Nah, ini ada di pasal 200. Promosi PNS dalam JA dan JF itu dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah. Berarti jawabannya A. PPK. Nomor 3. Untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi PNS, perlu dilakukan analisis A. Kompetensi para PNS, B. Kompetensi dan kinerja, C. Kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja, D. Kesenjangan kemampuan PNS, E. Kemampuan PNS dan kinerja PNS. Kesenjangan, jawabannya C. Kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja. Ini ada di pasal 206. Untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi, itu dilakukan analisis kesenjangan kompetensi dan analisis kesenjangan kinerja. Jadi, untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi PNS perlu dilakukan analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja. Jawabannya C. Nomor 4. Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi instansi dilakukan dan ditetapkan oleh A. PYB dan BKN, B. PPK dan BKN, C. PPK dan PYB, D. PYB dan PPK, E. BKN dan Menteri. Jawabannya D. PYB dan PPK. Ini ada di pasal 207. Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi instansi. Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi instansi itu dilakukan oleh PYB. Nah, kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh PPK. Jadi, dilakukan oleh PYB, ditetapkan
oleh PPK. Jadi jawabannya D, PYB dan PPK. Nomor 5. Salah satu kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi di tingkat instansi meliputi A. Kompetensi yang diperlukan instansi, B. PNS yang perlu dikembangkan kinerjanya, C. Tempat pelaksanaan pengembangan kompetensi, D. Pola pengembangan kompetensi, E. Jenis kompetensi yang perlu dikembangkan. Jawabannya E. Jenis kompetensi yang perlu dikembangkan. Nah, kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi itu meliputi pertama, jenis kompetensi yang perlu dikembangkan. Ya, jadi bukan kompetensi yang diperlukan instansi ataupun PNS yang perlu dikembangkan kinerjanya juga bukan. Tapi jenis kompetensi yang perlu dikembangkan. Kedua, target PNS yang akan dikembangkan kompetensinya. Kemudian, jenis dan jalur pengembangan kompetensi, penyelenggara pengembangan kompetensi, jadwal atau waktu pelaksanaan, jadi bukan tempat pelaksanaan, kesesuaian pengembangan kompetensi dengan standar kurikulum dari instansi pembina kompetensi, dan terakhir anggaran yang dibutuhkan. Jadi tidak ada pola pengembangan kompetensi, adanya jenis kompetensi yang perlu dikembangkan. Jadi jawabannya E, jenis kompetensi yang perlu dikembangkan. Nomor 6. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi di tingkat nasional meliputi A. Jenis kompetensi yang perlu dikembangkan dan kompetensi manajerial, B. Anggaran yang dibutuhkan dan jenis pengembangan kompetensi, C. Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial politik, D. Kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan pengembangan kompetensi, E. Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Jawabannya E. Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi di tingkat nasional itu meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Ini tuh satu paket ya teman-teman. Jadi kalau di pilihan jawaban itu ada ini, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Nah, ini bisa kalian pertimbangkan sebagai jawabannya karena ini satu paket untuk penyusunan rencana pengembangan kompetensi tingkat nasional. Jadi yang ini jawaban-jawaban lain itu contohnya kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial politik itu tidak ada. Ini juga manajerial, kultural, atau pengembangan kompetensi ini bukan pasangannya ya. Jadi ini tuh satu paket, teknis, manajerial, sosial, kultural. 7. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural dilakukan oleh A. BKN, B. LAN, C. PPK, D. PYB, E. Lembaga kebudayaan. Jawabannya LAN. LAN ini lembaga administrasi negara ya. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural itu dilakukan oleh lembaga administrasi negara atau LAN atau LAN gitu ya. Jadi jawabannya B, LAN. Nomor 8. Rencana pengembangan kompetensi nasional ditetapkan oleh A. Presiden, B. Menteri, C. Kepala BKN, D. PYB, E. PPK. Jawabannya B. Menteri.
Rencana pengembangan kompetensi nasional itu ditetapkan oleh Menteri. Ya, dan dipublikasikan dalam sistem informasi pelatihan yang terintegrasi dengan sistem informasi ASN. Jadi rencana pengembangan kompetensi nasional ditetapkan oleh Menteri. Jawabannya B. Nomor 9. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan non-klasikal dapat dilakukan melalui pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta. Pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dilaksanakan dalam waktu paling lama A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 10 bulan, D. 6 bulan, E. 3 bulan. Jawabannya A. 1 tahun. Nah, kalian bisa lihat di pasal 212 itu di ayat 3, pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan non-klasikal itu bisa dilakukan dalam berbagai macam. Bisa dilakukan paling kurang melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta. Jadi untuk pengembangan kompetensi itu ada 2 cara ya. Yang pertama itu bisa melalui pendidikan, yang kedua bisa melalui pelatihan. Kalau melalui pendidikan, PNS itu diberikan tugas belajar sesuai aturan presiden kalau tidak salah. Nah, kalau pelatihan itu terbagi 2 lagi. Ada ada yang non-klasikal, ya ini kan non-klasikal. Ada yang klasikal. Kalau yang klasikal, dia itu tatap muka di dalam kelas. Intinya, dia tatap muka dalam kelas dan bisa dilakukan paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Nah, kalau non-klasikal, dia ini bukan pertemuan tatap muka di dalam kelas. Jadi, dia itu dalam bentuk e-learning bisa, bimbingan di tempat kerja bisa, pelatihan jarak jauh bisa, magang atau pertukaran antara PNS dan pegawai swasta. Nah, untuk pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta itu dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 tahun. Ya, jadi dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 tahun. Jawaban dan pelaksananya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN. Jadi jawabannya A, 1 tahun. Nomor 10. PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Penghargaan dapat berupa pemberian A. Tunjangan hari raya, B. Bingkisan, C. Kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan, D. Naik jabatan, E. Kenaikan gaji. Jawabannya C. Kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Ini ada di pasal 232. Jadi penghargaan itu dapat berupa pemberian. Yang pertama tanda kehormatan, kemudian kenaikan pangkat istimewa, terus kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan atau kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Jadi salah satunya itu penghargaan dapat berupa pemberian, kesempatan menghadiri acara resmi, dan atau acara kenegaraan. Yang ini ya, kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Jadi jawabannya C.